Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 tim pengembangan sekolah akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai jenjang sekolah yang akan dikembangkan, kemudian visi dan misi dari sekolahan yang kami presentasikan, dan juga mengenai klasifikasi sumber daya pengajaran atau sumber daya potensial yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Baik, saya mulai dari jenjang sekolah yang kami pilih, yaitu SMK sebagai sekolah yang akan kami kembangkan. Mengapa kita memilih SMK? Karena saat ini kebanyakan dari SMK atau sekolah menengah kejuruan itu hanya mengandalkan output atau skill-skill yang mereka kembangkan dan mengesampingkan dari pengetahuan yang bersifat agama. Nah, sebagai tim pengembangan sekolah, kami ingin mendirikan SMK yang berbasis agama dengan harapan menghasilkan output yang sudah memiliki skill sesuai dengan minat mereka sendiri, yang dapat digunakan untuk bersaing di dunia kerja ataupun membekali mereka untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Kemudian kami juga membekali mereka dengan ilmu-ilmu agama, sekira mereka itu akan memiliki pengaruh yang baik, karena pada dasarnya ilmu agama itu akan memberikan pelajaran berupa karakter building atau pendidikan karakter yang dapat digunakan untuk kedepannya di masyarakat. Kemudian sebagai tim pengembangan, kami ingin mendirikan sekolah ini dengan nama SMK Cendekia. Kenapa kami memilih Cendekia? Karena filosofinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari cendekia tersebut adalah tajam pikiran, atau juga dapat diartikan sebagai lekas mengerti jika diberi sesuatu. Kata lain dari cendekia juga yaitu cerdas, pandai. Nah, nama ini kami berikan dengan harapan menjadikan siswa-siswi yang sekolah di SMK ini memiliki kecerdasan berpikir, kemudian kritis dengan apa yang ia hadapi, sehingga mereka itu dapat menjadi orang yang berguna ke depannya bagi masyarakat dan bangsa. Selanjutnya mengenai visi dan misi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi misi dari SMK Cendekia yang akan kami dirikan apabila kami merupakan tim pengembang sekolah, di mana visinya yaitu menciptakan lingkungan sekolah kejuruan yang agamis, berkarakter dan hijau untuk menunjang terwujudnya siswa dan siswi yang unggul di bidang imtak, berakhlakul karimah, iptek, berwawasan lingkungan dan kebangsaan, serta unggul dalam persaingan. Nah, seperti tujuan awal dari pendirian sekolah ini, visi SMK Cendekia yaitu untuk menciptakan lulusan yang memiliki skill bersaing di masa depan serta memiliki jiwa yang agamis, sehingga dengan begitu lingkungan sekolah ini perlu dibuat sebaik mungkin untuk menopang tercapainya tujuan tersebut dengan menjadikan lingkungan sekolah yang juga agamis. Selain itu, lingkungan sekolah dibuat asri dan hijau agar siswa ini nyaman dan senang belajar, juga mengajarkan mereka untuk memperhatikan serta menjaga lingkungan sekitarnya. Nah, misi dari SMK Cendekia yang pertama yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ditunjang oleh iman dan takwa. Di sini kami berharap lulusan SMK Cendekia ini bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang makin pesat saat ini, yang mana itu ditunjang oleh iman dan takwa mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya saya akan melanjutkan dari visi misi yang dikembangkan oleh tim kami, mengembangkan visi misi dan sebagainya di SMK Cendekia, yaitu pada poin kedua, yang mana menyelenggarakan pembinaan pendidik, peserta didik maupun staf karyawan dalam kehidupan Islami sehingga menjadikan teladan yang baik bagi sekitar. Nah, di sini maksudnya kami ini ingin
meningkatkan keislaman, keimanan, ihsan, dan eh, dan lebih mengerti dan lebih mendalami masalah agama ini kepada sasaran kami, yaitu ke pendidik, peserta didik, dan staf karyawan, atau bisa bisa dikatakan seluruh komponen dari sekolah. Mengapa demikian? Karena tujuan kami mencetak tujuan kami melakukan pembinaan ini untuk eh, untuk bagaimana komponen-komponen dari sekolah kita ini bisa paham dalam masalah Islam, yang mana akan berguna bagi yang mana bisa menjadi suri tauladan atau teladan yang baik bagi masyarakat sekitar sekolah. Mungkin seperti itu. Lalu saya akan membahas poin kedua. Poin kedua ini yaitu mempersiapkan tenaga kerja dan inovasi belajar yang baik untuk mengembangkan prestasi akademik. Nah, di dalam hal ini seperti SMK pada umumnya, yaitu kami di tim kami dalam mengembangkan visi misi dari sekolah kami, yaitu kami mempersiapkan tenaga kerja atau tenaga pendidik yang tentunya bisa inovasi, kreatif, dan beragama Islam. Nah, tujuannya yaitu kita mencari sebuah tenaga pendidik seperti itu, yaitu agar bisa mengangkat dan mendongkrak prestasi dari siswa-siswa di sekolah kami, mendongkrak prestasi akademik maupun non-akademik, dan tidak hanya berprestasi saja, tetapi senantiasa di dalam landasan Islam itu sendiri. Mungkin seperti itu. Lalu poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Sekian. Baik, selanjutnya adalah poin 4 dan poin 5. Poin 4, mendidik siswa menjadi insan yang cendekia, berwirausaha, berkarakter unggul, dan mampu bersaing dalam dunia kerja, serta bermanfaat untuk masyarakat. Mendidik sangat berkaitan dengan moral dan kepribadian, maka mendidik berkaitan dengan memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan ataupun kesepakatan yang telah dibuat. Siswa diharapkan menjadi insan cendekia, berkarakter unggul, dan bisa menguasai materi-materi yang telah diberikan seperti berwirausaha dan lainnya. Di SMK sendiri biasanya lebih ke melakukan praktek langsung sesuai bidang yang diambilnya, dan diharapkan jika siswa sudah menguasai bisa bersaing di lapangan pekerjaan, dan tentunya bisa membuat masyarakat dan tentunya bisa membantu masyarakat sekitar. Yang kelima, menumbuhkan sikap mencintai, merawat, dan menjaga lingkungan alam sekitar. Maksud dari poin yang terakhir di sini, kami selaku tim pengembang menambahkan sikap yang demikian dikarenakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Allah dengan tegas berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 85, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman, yang mana kita sebagai orang-orang yang beriman di bumi ini senantiasa harus menanamkan sikap mencintai, merawat, dan menjaga lingkungan alam sekitar. Karena banyak sekali berita-berita yang muncul di TV, internet, media sosial, ataupun yang lainnya memberitakan tentang bencana alam, tanah longsor, ataupun banjir disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Maka dari itu kami berusaha menanamkan sikap tersebut kepada seluruh komponen sekolah agar memiliki kesadaran bahwa pentingnya menjaga alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar ini dibagi menjadi dua. Pertama, sumber belajar by design dan sumber belajar by utilization. Sumber belajar by design ini adalah sumber belajar
yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Dan juga by design ini, sumber belajar by design ini merupakan sumber belajar yang dibuat secara sengaja untuk keperluan pembelajaran. Sedangkan sumber belajar yang dimanfaatkan atau by intelligence ini, yaitu sumber belajar yang tidak sengaja dirancang secara khusus untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diaplikasikan dan digunakan untuk keperluan pembelajaran. Pada jenjang SMK ini terdapat beberapa kejuruan. Nah, kami di sini sebagai tim pengembang sekolah menentukan terlebih dahulu jurusan-jurusan yang ada di SMK Cendekia ini. Adapun jurusan-jurusan tersebut adalah tata boga, multimedia, teknologi informasi dan komunikasi, bisnis dan manajemen, dan terakhir ada akuntansi. Kemudian dari jurusan tersebut ditentukanlah sumber belajar yang ada di sekitar ataupun di lingkungan sekolah antara lain seperti kalau by design itu seperti bab buku, perpustakaan, ruang kelas, laboratorium, guru dan siswa, dan ada proyektor dan internet. Kalau by intelligence itu masjid, greenhouse, kebun, kantor, alam sekitar, dan tokoh masyarakat. Itulah pemaparan kami tentang sekolah yang akan kami dirikan apabila kami menjadi tim pengembang sekolah. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.